memelihara semangatnya. Tidak bisa dipungkiri kalau kemarin itu barangkali sebagian dari mereka down dan kalah kan. Apalagi kalahnya ada indikasi tidak seperti juga sebenarnya ya. Yang kedua adalah dari sisi Anies pilihannya kan ada dua. Apakah mau berkompetisi lagi di level di bawah Capres ataukah menunggu momentum 2029 yang which is 5 tahun lagi, yang baru saja belum dilantik masih sudah mikir 2029. Nah, saya kira saya duga bertemu ini. Jadi yang tadinya semangat lesu dibangkitkan kembali dan Anies punya momentum lagi untuk bertarung. Itu dari sisi Anies dan relawan saya lihat. Tapi kalau dari sisi saya ya, sebagai orang yang pengen demokrasi ini tegak, ya kan? Apalagi ada putusan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Adik ya, kemarin Mahkamah Kakak ya kan? Saya mengatakan itu putusan sempurna. Kenapa putusan sempurna? Coba bayangkan, kan kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu jelas syarat itu adalah syarat untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Anda harus berusia 30 tahun. Jadi udah jelas, bukan syarat untuk dilantik. Karena kalau syarat untuk dilantik, itu kan kita nggak tahu kapan dilantiknya. Bagaimana KPU melakukan checklist? Wah, usia saya masih 29 tahun, tapi kan nanti waktu dilantik udah 30 tahun. Kapan dilantiknya kita nggak ngerti. Karena itu menurut saya itu salah satu. Nah, kita menurut saya secara pribadi ya harus terus mendorong demokratisasi. Menurut saya kerusakan sistem berpemilu kita itu sudah makin menjadi-jadi. Padahal kan bukan ini maksud dari reformasi. Reformasi itu memberantas KKN, korupsi dan nepotisme. Ini korupsi makin tinggi, terbukti dengan indeks persepsi korupsi kita yang tidak naik sejak zaman SBY. SBY itu meninggalkan IPK itu 34 dari 20, ya kan? Kemudian pada zaman 2 tahun terakhir Jokowi 34 lagi balik setelah sempat 40. Artinya pemberantasan korupsi gagal. Yang kedua adalah kolusi makin banyak, ya kan? Putusan-putusan MA ini seperti menggambarkan adanya kolusi, ya, nepotisme. Hanya hakim MK yang tidak paham nepotisme, ya kan? Kita semua paham. Kalau adik, kakak, paman, emak, bapak, menantu itu nepotisme namanya. Nah, MK tidak paham dengan nepotisme. Karena itu, ketika misalnya kita ingin ini bulan Mei adalah Juni sudah ya. Bulan Juni sebelumnya Mei adalah bulan tentang kebangkitan nasional dan reformasi, dan ini adalah bulan tentang Pancasila, akhirnya Pancasila. Kita jadi terkenyang kok kalau kita ambil satu demokrasi kita kok seperti treadmill, jalan di tempat. Bahkan menurut Jimli Asidiki ketika dia berpidato di Melbourne University cenderung regresif, cenderung kualitasnya turun, cenderung kita ingin kembali kepada otoritarianisme, ditambah dengan aturan-aturan yang makin mencemaskan. Sebagai contoh misalnya TNI Polri yang makin bisa merambah wilayah sipil. Bahkan undang-undang TNI misalnya pokoknya TNI aktif bisa ditempatkan di jabatan sipil manapun. Ini kan makin meresahkan. Jadi seperti kita akan kembali kepada era Orde Baru atau Orde Lama. Itu era yang sudah sudah diakui oleh ilmuwan politik dan negara sebagai era yang autokratik, otoritarianistik, ya kan, yang non demokratik. Bang Refli, berarti ada keluar hari ini keterangan dari ICW yang mengatakan bahwa meminta KPU tidak mematuhi putusan dari MA. Ini sebenarnya bisa nggak sih Bang Refli? Karena ini juga aneh juga menurut pandangan ICW. Ketika misalnya tadi pendaftaran tapi ditetapkannya ketika usianya nanti ketika mau dilantik, harusnya kan ketika proses pendaftaran itu ditetapkan gitu. Jadi begini, kita ini kan sering sekali diminta untuk menghormati putusan pengadilan. Sebagai warga negara kita harus hormat putusan pengadilan. Ya itu putusan pengadilan yang tidak sontologi, putusan pengadilan yang logik, yang benar, ya, yang masuk akal. Ini kan putusan pengadilan yang tidak masuk akal. Ya saya yang bisa jadi cewek. Karena kita harus kembalikan kepada undang-undang. Karena undang-undangnya itu mengatakan untuk
mencalonkan diri dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena kalau untuk dilantik, ketentuannya itu ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat untuk menjadi Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menguasai konstitusi, gitu. Tapi untuk dilantik sebagai hakim konstitusi harus berusia dulu 40 tahun, sekarang 55 tahun. Jadi